Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, Guru PAN. Saya Keisha Nindya Zahri. Nama aku Ahmad Rizky. Aku Aisyah Hamada. Saya Fadia Arlina Azza. Saya Niki Naila Husna. Saya Asma Karimah. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai ekonomi yang dianut oleh Indonesia serta sejarah dari ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi campuran atau mix, namun lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini merupakan perpaduan antara ekonomi pasar, market atau liberal, dan ekonomi terencana, komen atau komando. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan pasar antara kebebasan pasar dan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Adanya pembukaan, maka ada penutupan. Sama halnya dengan hal ini, adanya yang telah terjadi, maka dibuntuti dengan sejarahnya. Adapun sejarah sistem ekonomi Pancasila yang mulanya memiliki 3 ciri khas. Yang pertama, kekeluargaan dan bergotong royong. Yang kedua, ekonomi demokrasi. Dan yang ketiga, peran negara dan swasta. Sistem ekonomi Pancasila yang operasionalnya hampir sangat mirip dengan sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi, tetapi didasarkan pada ideologi. Pilihan ini dipilih dan dianut untuk Indonesia karena yang pertama, berakar kuat pada sejarah. Yang kedua, filosofi negara. Dan yang ketiga, penolakan terhadap 2 ekstremisme besar dunia pada saat itu. Pilihan ini secara jelas termaktub pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga adalah filosofi ekonomi pendiri bangsa, keseimbangan pasar, dan keadilan. Landasan filosofis dan konstitusional para pendiri bangsa, terutama Muhammad Hatta saat itu berupaya menciptakan tatanan yang mampu menggabungkan keunggulan pasar dengan pertimbangan sosial dan keadilan. Visi mulia yang dijiwai oleh nilai luhur bangsa ini kemudian diperkuat dan ditetapkan sebagai pilar konstitusional negara melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menyangga dari pernyataan di atas, aku bacain ya pasalnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan sebagai atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan ketentuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jati diri ekonomi bangsa Indonesia menolakkan terhadap 2 ekstremisme ekonomi global pada masa itu. 1. Kapitalisme atau liberalisme yang mengutamakan individualisme dan pasar besar absolut. 2. Sosialisme atau komunisme yang menempatkan dominasi negara secara total. Penolakan ini menegaskan bahwa jati diri bangsa menuntut jalan tengah, sebuah sistem ekonomi yang berjiwa kekeluargaan, mengutamakan kebersamaan, dan berpegang teguh pada pasal 33 UUD 1945.